Saya bersaudara semuanya masuk pesantren. Alasan ayahanda saya almarhum mengatakan, nak, kalau saya sekolahkan kamu di pesantren, cuma satu pekerjaan saya. Saya tanya, apa itu pekerjaan tak? Beliau menjawab, kalau saya sekolahkan kamu di pesantren, pekerjaan saya cuma cari uang saja. Cari ongkos sekolah. Sementara bagaimana kamu bisa salat, bagaimana kamu bisa berwudu, bagaimana kamu bisa tayammum, bagaimana kamu bisa mandi, bagaimana kamu bisa bersuci, bukan lagi pekerjaan dan tanggung jawab saya. Karena itu sudah masuk di dalam silabus atau tugas utama dari madrasah atau pondok pesantren. Kalau durhaka kepada orang tua, membentak kepada orang tua, Ananda tidak akan melihat kebaikan dunia. Kalau hari ini kamu enak, bahagia, tapi suatu saat Anda akan tersungkur dari disebabkan oleh dosa yang pernah kamu lakukan terhadap kedua orang tuamu. Baik yang dia sudah meninggal atau yang masih hidup, doakanlah selalu.
pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Muhammad Arafah. Kepadanya disilakan. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا Masa itu. Hadirin yang berbahagia, Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ad-Dari dari Itak Kalasi adalah rumah kedua bagi kami. Disinilah kami menimba ilmu. Kami belajar bukan sekedar materi, tetapi bagaimana kami bisa berakhlakul karimah dan menjunjung tinggi aswajah ahlul sunnah wal jamaah. Kami juga dilatih untuk mandiri, ikhlas, dan sabar. Guru-guru telah memberikan kami motivasi untuk belajar lebih giat dan memahami agama lebih dalam. Kami tidak akan mendapatkan itu semua jika tidak ada bimbingan dari guru. Semuanya kami lakukan untuk menjaga alma mater madrasah ini. Madrasah inilah yang menjadikan kami lebih baik. Dari yang tak tahu menjadi tahu, dari yang tak biasa menjadi terbiasa, dan yang dari tak bisa menjadi bisa. Hadirin yang berbahagia, kami berangkat dari berbagai daerah dan keadaan. Seiring berjalannya waktu, kami telah melewati ratusan ritual terbit dan terbenamnya matahari. Hingga tepat pada hari ini, Sabtu 4 Juni 2022, menjadi hari kelulusan bagi kami. Seperti pepatah, jika ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Dan disinilah hari itu tiba. Kita akhirnya telah melewati susah dan senangnya bersama selama 3 tahun terakhir. Banyak karakter berbeda-beda yang berkumpul dalam satu bangsal dan membuat berbagai rumitan tiap harinya. Namun begitu, rasanya seperti beruntung memiliki teman yang mendorong kami untuk terus maju, yang merangkul kami di saat jatuh sampai ke titik ini. Terima kasih telah memberikan berbagai hal yang berkesan. Terima kasih dan maaf yang setulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Mukarram, pimpinan pondok pesantren Al-Ikhlas Ad-Dari Dedei Takalasi yang kami hormati dan muliakan, semoga Allah memberikan beliau umur yang panjang, ilmu yang bermanfaat kepada kami anaknya semua, agar beliau senantiasa membimbing kami, mengarahkan kami dalam melayarkan bahtera
Darud Da'wah wal Irsyad Takalasi. Yang kami hormati dan muliakan Akhuna al-Fadil An-Naib Syu'unid Diniyah Barru Al-Fadil Akhina Al-Mukarram Haji Syamsul Barri SAG MA, yang beliau juga sebagai kasih pemet pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang kepada beliau dan diberikan kesehatan yang prima sehingga beliau tetap membimbing kami dalam jajaran Departemen Agama Kasih Penmat. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kandep yang telah memberikan kepada kami bimbingan dan arahan dan memberikan bantuan kepada kami Madrasah Sanawiyah berupa guru PNS sebanyak 11 yang kalau Pak mau dibayangkan itu digaji oleh pondok kami terseuse untuk menggajinya. Ini apresiasi kepada kami buat Bapak Kandep. Salam hangat kami kepada beliau. Yang kami hormati pula Bapak Pokjawas sebagai mitra kerja kami yang tidak capek-capeknya selalu membimbing kami ke arah peningkatan mutu pendidikan di madrasah sehingga apa yang kita saksikan saat ini menjadi keberhasilan kita bersama-sama. Terima kasih banyak. Kemudian yang terhormat juga pengurus cabang DDI Takalasi sebagai mitra kerja juga atau yang mewakili beliau. Yang kami hormati pula Ibu Ketua Komite yang sempat hadir pada saat ini. Beliau juga telah banyak memberikan saran dan masukan kepada madrasah sehingga alhamdulillah perkembangan madrasah kita dari masa ke masa semakin meningkat. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Al-Mukarram Ande Guruta pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ad-Dari Darud Da'wah wal Irsyad Takalasi, yang kami muliakan Bapak pimpinan cabang DDI Takalasi atau yang mewakili, yang kami muliakan Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah DDI Takalasi, yang kami hormati dan kami banggakan bapak-bapak dan ibu-ibu, para guru dan ustaz pembina pada jajaran Pondok Pesantren Al-Ikhlas DDI Takalasi, yang kami muliakan Bapak Ketua Pokjawas Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Madrasah beserta seluruh jajarannya, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tiada kata yang pantas kita ucapkan pada momen yang sangat membahagiakan ini kecuali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kebesaran, atas iradat dan kemauannya lah, atas kasih dan sayangnya lah, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara perpisahan dan penamatan siswa-siswi kita pada Madrasah Sanawiyah DDI Takalasi.
saya sampaikan kepada Andri Guruta bahwa sebenarnya acara ini adalah acara penamatan, tetapi rasa-rasanya sudah berbau wisudawan dan wisudawati. Selanjutnya, kami tadi mendapatkan informasi dari Kepala Madrasah Sanabiyah Dede Itakalasi bahwa yang mendapat undangan resmi untuk acara penamatan ini adalah hanya anak-anak kita, siswa-siswi kita yang tamat, yang mendapat undangan resmi. Tapi pada kenyataannya, ternyata keluarga anak-anak kita yang tamat juga hadir. Tapi bukan berarti tamu tidak diundang. Beda itu kalau tamu tidak diundang dan tamu yang diundang. Sekalipun tidak ada undangan resmi, tapi undangannya secara mudman, itu secara tersirat. Dan inilah yang membuat kami atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama, membuat kami bangga bahwa ternyata Pondok Pesantren DDI Al-Ikhlas Ad-Dari ini, khususnya Madrasah Sanawiyah DDI Takalasi ini, masih bisa dipercaya, masih harum namanya di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya masyarakat kita yang ada di Kabupaten Bali. Karena tidak mungkin beliau datang kalau tidak pesantren kita ini tidak bagus namanya. Makanya kami minta Andri Guruta, doakanlah anak-anak kita yang tamat pada hari ini. Anak-anakku sekalian sudah bercita-cita, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Cuma tadi saya lihat ada yang bercita-cita jadi polisi tapi kecil ukurannya. Polisi itu kan ada ukurannya, nak. Jadi makan nanti suplemen supaya tinggi badan itu bisa bertambah, ukuran tinggi badan bisa masuk nominasi calon polisi atau calon polwan. Yang kedua adalah madrasah itu adalah lembaga keagamaan. Artinya di tempat inilah anak-anakku sekalian dibina dan diberi bekal agama. Makanya saya teringat orang tua saya almarhum, karena saya juga alumni pesantren, saya bersaudara semuanya masuk pesantren. Alasan ayahanda saya almarhum mengatakan, nak, kalau saya sekolahkan kamu di pesantren, cuma satu pekerjaan saya. Saya tanya, apa itu pekerjaan tak? Beliau menjawab, kalau saya sekolahkan kamu di pesantren, pekerjaan saya cuma cari uang saja. Cari ongkos sekolah. Sementara bagaimana kamu bisa salat, bagaimana kamu bisa berudu, bagaimana kamu bisa tayammum, bagaimana kamu bisa mandi, bagaimana kamu bisa bersuci, bukan lagi pekerjaan dan tanggung jawab saya. Karena itu sudah masuk di dalam silabus atau tugas utama dari madrasah atau pondok pesantren. Kemudian yang ketiga adalah madrasah atau pondok pesantren adalah basis dari perlawanan dari berbagai macam kemungkaran yang terjadi. Maka Anda, kalau nanti jadi polisi, jadilah polisi yang bisa jadi teladan. Kalau jadi dokter, jadilah dokter yang bisa dokter menjadi teladan. Kalau ada nanti guru-gurumu yang datang berobat, upayakan gratis. Kamu suntik mati gurumu, mati itu. Ya, jadi jadilah dokter yang bisa jadi teladan, jadilah pengusaha yang bisa jadi teladan, jadilah apapun cita-cita Ananda, karena memang
lembaga pesantren atau madrasah sanawiyah itu adalah merupakan basis bagaimana melawan berbagai macam bentuk kemungkaran yang terjadi di sekitar kita. Itulah barangkali mengapa pemerintah kita sekarang ini semakin hari semakin memberikan perhatian khusus kepada madrasah dan pondok pesantren, karena pada dasarnya pondok pesantren dan madrasah itu mengambil bagian terpenting dari tugas utama pemerintah adalah mengawal moral bangsa kita yang insya Allah akan menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang cerdas, dan sekaligus menjadi bangsa yang berprestasi lagi ke depan insya Allah. Ini barangkali yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan lahir baru 29 Mei 2007 anak dari Makhluk Sultan dan Ramdana asal baru cita-cita guru BK. Lahir 13 Desember 2006 anak dari Samsuri dan Haji Nuraini asal Elrekan cita-cita guru. Nur Asmadi Katahir lahir Parepare. Anak dari Dr. Muhammad Tahir dan Haji Mastang asal kota Parepare cita-cita dokter. Nurjina Atila lahir baru 29 Oktober 2006 anak dari Idris dan Wiyanti asal baru cita-cita. Anda semua yang telah memberikan sumbangan kepada kedua orang tuanya, sumbangan yang berupa pembebasan dari api neraka kepada kedua orang tua kalian, karena kewajiban seorang tua ibu bapa adalah berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya mulai dari tahara sampai kepada tingkat muamalah. Itu adalah kewajiban tidak lepas, harus dilakukan oleh seorang tua. Kalau tidak, insya Allah akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan berhadapan dengan anaknya sendiri. Kalau ibu mau masuk surga, anak masuk neraka, anak tidak mau masuk neraka kalau bukan kedua orang tuanya juga masuk neraka, disebabkan karena ketidaktahuannya tentang agama, disebabkan oleh kedua orang tuanya. Jadi berbahagialah Anda sekarang yang telah menyelamatkan kedua orang tuanya, karena Anda sudah tahu wudu, mandi. Pesankan kepada Ananda semua, di dalam perjalanan hidup Ananda, saya harapkan apa yang Ananda cita-citakan semua harus didasari dengan keikhlasan apapun. Jangan dikira bahwa keikhlasan itu tidak membawa berkah. Keikhlasan inilah yang menyebabkan orang tidak tersungkur, tidak terpengaruh oleh pengaruh dunia, keduniaan. Ananda semua yang saya banggakan dan saya muliakan, terutama Ananda yang semua yang sudah diwisuda, berangkatlah, jalanlah dengan membawa pesan saya selama Ananda berada di pondok pesantren ini. Saya tidak mengharapkan prestasi keilmuan. Kalau ilmu itu adalah maya, hanya ilmu Allah yang abadi. Inilah yang saya selalu tanamkan kepada Ananda. Saya tidak menilai prestasi Ananda yang Ananda miliki di pondok pesantren ini, tapi saya bangga dengan akhlakul karimah. Setinggi-tinggi ilmu pengetahuan seseorang, kalau akhlaknya rendah, itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadilah contoh di tengah-tengah masyarakat. Saya menuntut ilmu pengetahuan dengan ridha Allah. Saya belajar bukan untuk menjadi pegawai negeri. Saya belajar bukan untuk menjadi tentara. Saya belajar untuk menjadi ulama. Laisa. Tujuannya adalah membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik.
Itulah inti daripada orang-orang yang pergi menuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah Ananda semua harus ingat bahwa durhaka kepada kedua orang tua adalah aib besar dan tidak mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan apabila kamu tidak mencium telapak kaki ibumu. Tidak salah. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Kalau durhaka kepada orang tua, membentak kepada orang tua, Ananda tidak akan melihat kebaikan dunia. Kalau hari ini kamu enak, bahagia, tapi suatu saat Anda akan tersungkur disebabkan oleh dosa yang pernah kamu lakukan terhadap kedua orang tuamu. Baik yang dia sudah meninggal atau yang masihlah hidup, doakanlah selalu. Rabbi ghafirli warhamni kama rabbayani sagira. Tidak usah panjang-panjang, itu saja didoakan. Semoga karena doa orang tua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kira Ananda bahwa orang tua Ananda sudah meninggal dunia. Tidak. Dia hidup. Dia selalu menatap, melihat keluarganya apakah dia baik atau tidak baik. Kalau keluarganya atau keturunannya itu mendapat ketidakbaikan, selalu didoakan agar dia kembali menjadi orang baik. Ananda yang saya hormati dan cintai semua, mudah-mudahan keberangkatan Ananda meninggalkan pondok pesantren, pesan saya hanya satu: ikhlas, berakhlakul karimah. Hormati orang sebagaimana kamu mau dihormati dirimu sendiri. Mudah-mudahan Allah semua senantiasa melindungi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada